Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu, kesempatan saling berbagi ilmu, kesempatan saling mengingatkan. Semoga kita dan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmaninya, lebih-lebih yang terpenting adalah sehat kerohaniannya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan membawakan sebuah tema, caranya sholat yang khusyuk. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bagaimana caranya kita ini agar bisa sholat dengan khusyuk? Berkaitan dengan hal ini, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, mengapa setiap kali kita masuk di dalam masjid, sandal kita ini harus dilepas? Mengapa pada waktu kita mau beribadah di dalam masjid, kenapa alas kaki kita harus ditanggalkan? Hal ini seperti halnya pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin ay qasiin. Jagalah dari berbagai macam sholat yang diwajibkan, dan jagalah selalu sholat di tengah-tengah kegiatan apapun. Dan dilakukan semua itu harus serta wajib dalam keadaan khusyuk. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, lalu apa syaratnya agar kita ini bisa sholat dengan khusyuk? Karena yang namanya khusyuk itu tidak boleh hati ini tolak-tolak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya khusyuk, tentu hal ini kita harus mengetahui, melihat, bertemu kepada siapa yang kita sembah. Bagaimana kita bisa mengingat dengan benar, sedangkan kita tidak pernah bertemu apalagi melihatnya. Seperti halnya kalau saya ini ingin ketemu seorang presiden. Untuk mengingat seorang presiden, melihat wajahnya seorang presiden, mengingat-ingat rupanya seorang presiden, tentu saya harus bertemu dulu, mengetahui bagaimana seorang presiden itu.
Wa qumu lillahi qanitin ay qasiin. Syaratnya apa agar kita ini khusyuk? Ya ayyuhalladzina amanu qulu bisilmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu dalam keadaan sempurna. Bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam. Kenapa di dalam agama Islam itu ada Islam, ada iman, dan ada ihsan? Setelah kita ini masuk di dalam Islam, tentu kita juga dikenalkan bahwa Tuhan itu namanya adalah Allah. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Dan kebanyakan saudara-saudara kita ini banyak yang hanya mengenal namanya saja. Banyak yang hanya kenal Allah itu hanya sebatas nama. Sebetulnya Allah itu dialah hidup, alladzi yang memperjalankan kita di dalam kehidupan kita ini. Mana mungkin kita bisa berbicara seperti ini? Mana mungkin kita saling memberikan pengetahuan manakala di situ tidak ada Allah? Manakala di situ tidak ada hidup? Pasti diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Yang menggerakkan sujud, rukuk, iktidal, dan lain-lain sebagainya itu adalah hidup yang memiliki nama Allah. Sebab apa? Manusia ini kebanyakan, khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam, itu sholatnya tidak bisa khusyuk. Ya karena hatinya itu sebetulnya telah dijebak oleh hawa nafsunya sendiri. Mereka mengikuti langkah-langkahnya setan. Mereka memilih jalannya hawa nafsu, tidak memilih jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebanyakan saudara-saudara kita, apalagi khususnya yang Islam, itu kebanyakan 90% itu rata-rata tidak bisa khusyuk. Untuk bisa khusyuk, ya kita harus melakukan amalan-amalan sholihan, perbuatan-perbuatan hati yang bagus. Untuk bisa khusyuk, langkah yang kedua, Anda harus mencari guru akhirat dan bukan kepada guru dunia. Setelah Anda mendapatkan ilmu dari guru akhirat, memahami, mau tidak mau, Anda harus mau melakukannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bermunajat, kholwat, uzlah, suhud, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Karena jika diri kita ini tidak mau mempraktekannya, tidak mau melakukannya, maka ilmu apapun yang kita dapatkan, walaupun itu didapat dari guru akhirat, maka percuma saja. Perlu diketahui bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, dan yang kedua adalah unsur rohani.
Yang kembali ke dalam tanah itu bukan roh, tetapi yang kembali ke dalam tanah itu adalah jasad jasmania ini. Dan untuk ruh kita ini kembalinya kepada apa dan kepada siapa kita pertuhankan selama di dunia ini. Karena yang namanya orang meninggal, yang dimaksud meninggal dunia ini adalah belum tentu semuanya yang meninggal itu bisa wa inna ilaihi roji'un. Belum tentu semuanya yang meninggal itu bisa kembali kepada Allah. Walaupun engkau doakan dan yang mendoakan juga belum tahu Allah. Bagaimana mungkin bisa kembali kepada Allah sedangkan hidup di dunia mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhan? Dia pasti kembali kepada apa yang dipertuhankan selama di dunia. Kalau yang dipertuhankan di dunia syahwatul dunia, kembalinya setelah meninggal jasad jasmania ini pasti akan masuk di dalam syahwatun dunia. Tetapi jika mempertuhankan Allah Sang Maha Tunggal, maka itulah yang dikatakan meninggal secara husnul khotimah, meninggal dengan baik. Jika kita ini mempertuhankan selain Allah, ya pasti kembalinya juga kepada selain Allah. Tetapi jika Tuhannya Allah, dia pasti bisa kembali kepada Allah. Karena tergantung kepada siapa hati ini mempertuhankannya. Tidak bisa wa inna ilaihi roji'un, kecuali bagi saudara-saudaraku, kecuali bagi mereka yang sudah sampai pada Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jasad jasmaniah ini, badan ini mungkin dikatakan sudah Islam, tetapi rohnya ini belum Islam. Terkadang saudara-saudara kita pun syahadatnya masih palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena pada dasarnya dalam menyaksikan persaksian itu mereka tidak bisa menyaksikan dengan benar. Harus bersyahadat dengan benar. Barang siapa yang nilai mutunya sholatnya bagus, maka sudah pasti perbuatan yang lainnya pun akan bagus. Caranya sholat khusyuk itu bagaimana? Untuk bisa meraih khusyuk itu bagaimana? Ya kita harus selalu bermunajat kepada Allah. Karena sholat itu bukan hanya 5 waktu yang diwajibkan secara syariat, tetapi sebetulnya sholat itu wajib dilakukan setiap waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan kondisi dan situasi apapun. Itu kalau secara hakikatnya. Tetapi kalau secara syariat, ya 5 waktu itu
Tetapi pada kenyataannya walaupun 5 waktu saja yang diwajibkan di dalam syariat, kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak bisa mengingat Allah, itu tidak bisa. Yang diingatnya mungkin pasar, yang diingatnya mungkin pekerjaannya, yang diingatnya mungkin anak istrinya, dan lain-lain sebagainya itu. Ya karena tidak bisa mengingat. Gimana bisa mengingat sedangkan bertemu saja tidak pernah? Bagaimana bisa bertemu? Diarahkan melalui bimbingan kerohanian seperti ini saja tidak mau mendengarkannya. Ya tidak mungkin bisa khusyuk kecuali bagi saudara-saudara yang mau dan betul ingin sholat dengan khusyuk, betul-betul ingin melihat dan bertemu Allah. Pasti Allah akan berjanji akan memperjalankannya untuk bertemu terhadapnya. Ya karena tergantung kemauan diri kita itu. Jika fokusnya hanya urusan jasad jasmaniah ini saja, tidak akan pernah bisa sampai kepada Karena untuk bisa melihat dan bertemu kepada Allah itu urusannya hati, bukan urusan jasad jasmaniah ini. Dan untuk bisa sholat khusyuk, kita harus bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bisa mengingatnya. Karena jika kita belum bisa bertemu dengan Allah, mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa khusyuk. Tetapi akan bisa khusyuk jika bertemu kepada siapa yang disembah. Biar jelas mata ini, karena sudah bisa melihat Allah. Perlu diketahui bahwasanya yang dibuat melihat itu bukan mata dohir ini, bukan mata jasad jasmania ini, tetapi yang digunakan untuk melihat adalah mata hati. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah caranya untuk bisa sholat khusyuk harus bisa bertemu kepada Allah. Harus bisa bertemu terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Di mana hidup itu? Hidup itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Termasuk di dalam dirimu, di luar dirimu, termasuk yang meliputi seluruh alam jagat raya ini, baik yang gaib ataupun yang dianggap nyata. Jika Anda sudah bisa bertemu dengan hidup yang memiliki nama Allah itu, maka Anda akan dengan mudah sholat dengan khusyuk. Karena apa? Sudah melihat dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib itu bagi saudara-saudaraku yang khususnya Islam, sebenarnya bukan hanya dilakukan sholat 5 waktu saja secara syariat,
Tetapi sholat itu pada hakikatnya wajib dan harus dilakukan setiap waktu dalam situasi, kondisi, atau dalam keadaan apapun. Karena yang namanya sholat itu bukan hanya dilakukan oleh jasad jasmaniah ini saja, tetapi yang terpenting adalah sholat itu adalah sholatnya hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kesimpulannya adalah caranya sholat yang khusyuk, yaitu Anda harus bisa bertemu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi